wilayah administrasi Indonesia ini pemilik legalitasnya negara. Dan dia sudah hierarkis juga. Dari tata ruang itu kan kita juga akan mengeluarkan perizinan ya Pak. Apakah desain green gitu ya. Kalau di Jogja saya belum pernah lihat. Mungkin kalau ada itu penelitian terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rembuk Jogja. Kita akan ada podcast Rembuk Jogja bersama Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Seda DIY. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang menata wilayah untuk masa depan yang tangguh. Di mana di sini akan kita bahas perencanaan dan juga pengaturan wilayah bersama 3 narasumber dan akan membahas bagaimana penataan wilayah ini bisa berkelanjutan untuk masa depan nantinya. Oke, kita saksikan podcast untuk Anda. Hai, Sobat Rembuk Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di sini untuk berdiskusi. Nah, tentunya tadi mungkin sudah sedikit disinggung ya untuk apa sih yang akan kita diskusikan, yaitu menata wilayah untuk masa depan yang tangguh. Nah, di dalam diskusi kali ini kami juga menghadirkan nih para narasumber yang tentunya tidak kalah ya dengan narasumber yang lainnya, di mana kita bisa membahas tentang wilayah untuk masa depan itu bagaimana sih wilayah kita ditata sedemikian rupa agar bisa kita nikmati nih sampai dengan generasi mendatang nanti. Nah, kita sapa dulu untuk narasumber kita kali ini, yaitu yang pertama Ibu Meliza Andriani, SIPMeng dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Seda DIY. Selamat datang Ibu Meliza. Oke, baik. Selanjutnya yang kedua yaitu bersama kita Dr. Nindyo Cahyo Kresnanto, STMT dari Kepala Prodi Magister Teknik Sipil Universitas Jana Badra. Selamat datang Bapak Nindyo. Mbak, makasih Mbak. Ya, baik. Yang ketiga kali ini dari Komisi C DPRD DIY, yaitu telah hadir di sini bersama kita Dr. Aslam Ridho MAP. Selamat datang Bapak Aslam. Baik, nah itulah tadi ketiga narasumber kita kali ini. Baik, untuk memulai diskusi yang pertama kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih perencanaan dan pengaturan atau penataan ruang ini ya. Baik, ini mungkin saya ke Ibu Melisa dulu ya, dari PIWP 2 Seda DIY. Ini bagaimana nih Bu Melisa terkait rencana tata ruang di mana untuk memastikan pemanfaatan lahan yang efisien dan berkelanjutan termasuk dalam pengelolaan ruang terbuka hijau nih dan juga kawasan lindung lainnya. Nah, dari Biro bagaimana Bu Melisa? Iya, untuk penataan ruang sendiri sebenarnya kita kan mengacu pada Undang-Undang Tata Ruang ya. Oke. Di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang, dan itu pun oleh Pemda DIY sudah diterbitkan Perda Nomor 10 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah untuk tahun 2023 sampai dengan 2037 kalau nggak salah. Oke, berarti untuk undang-undangnya sudah ada ya Bu Melisa ya? Sudah. Baik,
Nah, mungkin di sini Sobat Rembuk Jogja belum mengetahui nih bahwa ternyata dalam penataan ruang ini sudah ada aturannya. Sudah ada perdanya ya Bu Iya, Melisa sudah ada. ya. Baik, mungkin kalau untuk sosialisasinya bagaimana ini Bu Melisa agar perda ini agar diketahui nih untuk seluruh masyarakat. Khususnya dengan podcast ini kita bisa mensosialisasikan perda tersebut ya untuk Iya. penataan ruang tersebut. Ya di perda tersebut kan di dalam rencana tata ruang wilayahnya sebenarnya sudah ada zonasi ya. Baik. Ya, dan juga perda tersebut oleh Pemda sebenarnya sudah disosialisasikan. Kita juga mungkin masyarakat bisa mengunduh di jdih.jogja.jogjaprov.go.id. Oke. Ya, jadi sebenarnya untuk sosialisasi dan pemanfaatan dari perda itu sendiri sudah diberikan. Berikan. Oke, berarti tinggal ini ya, para masyarakat itu bisa mempelajari juga Iya, bisa. memahami, juga merealisasikan nih perda ini terkait dengan penataan ruang. Agar nanti sudah ada ya yang dibentuk kawasan lindung mana, Iya, betul kan Bu Melisa iya, ya? sudah kawasan lindung, kawasan mungkin rawan Kawasan. bencana. Nah, Ya. jadi sudah ada nih zona-zonanya Zonasinya sudah. agar tidak dilanggar begitu. Ya. Baik, kepada Pak Dokter Nindyo ini selanjutnya, ini kira-kira karena tadi sudah ada perdanya ya Pak Nindyo, lalu ini tantangan dalam melibatkan berbagai pemangku kepentingan nih Pak Nindyo. Bagaimana misalnya dari masyarakat, dari pemerintah, mungkin pihak swasta ya yang mungkin sering invest begitu ya. Dan juga untuk penataan nih, proses penataan ruang yang tangguh itu bagaimana cara mengatasinya nih Pak Nindyo? Oke, makasih Mbak. Kita mungkin kita nyoba cek di Jogja ya. Ya. Jogja aja. Jogja itu sekarang pertumbuhan penduduknya sekitar 1,4 sampai 1,7% per tahun. Wow. Sebenarnya tidak terlalu besar ya, nanti dicek di BPS ya. Tapi ada masalah gitu, ada masalah lain selain pertumbuhan penduduk seperti itu. Pertumbuhan tadi yang saya ngobrol dengan Pak Aslan itu adalah sekarang Jogja itu cenderung perkembangannya itu sprawl. Oh, oke. Sprawl itu menyebar ya, Ya. menyebar artinya menyebar. Tapi itu proses alami di kota-kota seperti Jogja. Kenapa? Karena biasanya orang Indonesia itu merasa bahwa lahannya masih luas, gitu ya. Tapi walaupun sebenarnya ya mungkin Mbak Iza juga ya, saya sampaikan mungkin idealnya itu kalau sudah menjadi kota itu sebaiknya menujunya ke compact city kalau sekarang. Compact city itu artinya perkembangannya sebenarnya vertikal ya, Oke. yang bagus, tidak sprawl ya. Ya, Iya. betul. Karena sprawl itu apa Mbak? Nanti biaya perjalanan juga akan semakin tinggi dan sebagainya. Oh, Oke, iya. lahan semakin sempit dan sebagainya. Jadi sebaiknya memang perencanaan kota itu atau perencanaan tata ruangnya itu harus memperhatikan daya dukung lingkungannya, kan gitu ya. Iya. Nah sekarang daya dukung lingkungan tentunya tidak bisa dilakukan sendiri oleh stakeholder pemerintah. Sangat berat Mbak, sangat berat. Makanya perlu menggandeng stakeholder gitu ya. Iya. Stakeholder itu ya mulai dari swasta, masyarakat dan sebagainya kan gitu ya. Kalau menilai sejarahnya, Jogja itu kan sebenarnya sudah didesain dengan ekologi yang baik. Ya. Gitu Pak Aslan. Itu terbukti dengan sumbu filosofi sebenarnya Mbak. Wah. Loh, sumbu filosofi itu kan sebenarnya koridornya, itu kan ada Winongo, Code, Gajah Wong ya Pak. Nah, ya. iya. Itu kan sebenarnya garis ekologi. Betul. Gitu. Nah Iya. sekarang coba kalau dicek di non-Jawa ya di map ya Pak. Itu kayaknya Winongo, Code itu hijaunya udah mulai hilang. Hilang. Padahal itu sudah didesain oleh keraton lah ya gitu ya. Itu sebagai bagian dari untuk melindungi kota gitu ya. Nah, sebenarnya itu. Nah, kemudian kalau bayangan saya sih kalau kemudian melibatkan stakeholder seperti masyarakat, Pak. Nanti dicek mungkin Pak Iza teman-teman ya. Ada di Los Angeles itu namanya Three People. Oke. Three People Map. Itu orang itu bisa Mbak berkontribusi bahwa katakanlah saya sudah menanam pohon gitu. Kemudian dia masukkan ke map itu, kemudian akan tahu nih daerah-daerah yang ekologinya baik, itu partisipasi dari masyarakat. Kemudian ada lagi beberapa mungkin aplikasi-aplikasi yang digunakan orang itu berkontribusi gitu, Oke. ya terkait dengan penataan ruang itu. Penataan ruang. Ya kalau umpamanya ada kesalahan penataan ruang nih, saya nggak tahu ya, nanti Mbak Iza mungkin menangkap. Bisa nggak saya melaporkan bahwa ini loh pemerintah DIY ada kayaknya ini nggak pas deh gitu. Iya. Ya itu mungkin bisa dilibatkan masyarakat. Oke. Mungkin seperti itu Mbak ya. Berarti ada feedback dari masyarakat. Ada feedback dari masyarakat ya. yang mudah diakses ya. Saya kira termasuk pihak swasta dan sebagainya. Gitu. Ya. Saya kira itu ya. Itu ya, Ya. baik. Nah ini, Hmm. baik
Oke. Nah, itu tadi ya ternyata lebih sprawl ya, lebih menyebar Ya, gitu lebih ya. menyebar Jogja itu sekarang. Mungkin juga impact-nya adalah akan terjadi alih fungsi lahan nanti ya Betul, Pak Nindo ya, ya. betul. Dari kota Jogja menyebar mungkin ke kabupaten-kabupaten yang ada di DIY ini. Ya. Ya itu Begitu. tantangannya sekarang itu. Bagaimana mengkompakkan Ya, dari yang menyebar itu. mengompakkan Nanti semua Pak ya. Aslan dan Pak Isa. Wah. Nah, baik ini dengan Pak Aslam nih. Bagaimana nih Pak Aslam Komisi C untuk memastikan nih partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan penataan ruangnya agar hasilnya itu sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat yang ada di DIY nih Pak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya bisa diskusi dengan tokoh-tokoh hebat terkait dengan penataan ruang di daerah istimewa Yogyakarta. Penting yang pertama tadi bagian saya itu yang terkait dengan partisipasi masyarakat. Ya. Saya akan mengawali matur dengan pertanyaan kenapa sih harus ditata ruang ini? Gitu. Contoh begini, saya kan punya SHM, saya punya hak berdata atas tanah, ndekku dewe. Gitu. Saya kan hakku dewe mau tak kapak-kapak gitu. Tapi kenapa saya sebagai pemegang hak perdata atas tanah ini harus mengikuti kebijakan pemerintah yang orang menguntungkan yang nggonku gitu. Mungkin ya sesaat itu. Nah, ini yang terhadap pertanyaan ini yang perlu saya matur. Perlunya kita melibatkan masyarakat, berbagi empati, berbagi pemahaman kepada masyarakat. Karena sebenarnya konsep tata ruang ini kan satu, bahwa Yogyakarta ini sudah didesain oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa, berikut potensi ekonominya, berikut tadi kalau sumbu filosofi ini kan sudah didesain sebenarnya. Kemudian juga kita sudah diberikan basic pemikiran inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin lil albab. Dalam tata desain yang sudah diatur oleh Allah ini, di situ sebenarnya butuh upaya-upaya untuk pengembangan. Maka bagi ulil albab silahkan untuk bagaimana dikembangkan, silahkan boleh. Bukan berarti tidak boleh. Para ulil albab, tokoh-tokoh beliau ini dokter ini, bidang yang khusus spesifikasi di bidang spesial kaitan dengan tata ruang. Beliau konsentrasi di transportasi. Bagaimana? Silahkan Tuhan memberikan ruang pada kita sebagai penghuni alam ini, diperbolehkan kok menata itu boleh, mengelola boleh. Cuma tentu pengelolaan itu harus berkelanjutan. Jadi kalau bahasa Jawanya kita ini kan dititipi alam ini untuk dikembangkan. Yang konsepnya berkelanjutan. Maka kemudian kalau Undang-Undang Dasar 45 kita sudah mendeklar udara, bumi, laut, air seisinya itu dikuasai oleh negara, dikelola sebesar mungkin untuk kemakmuran rakyatnya. Kenapa negara mengambil alih itu? Karena negara berkewajiban. Wilayah administrasi Indonesia ini pemilik legalitasnya negara. Nah, negara berkewajiban agar potensi ekonomi, potensi ini bisa berkelanjutan bukan hanya periode hari ini. Tapi bagaimana berkelanjutan sampai dengan besok. Maka Undang-Undang Dasar 45 sudah menegaskan air, udara, bumi dikuasai negara. Tapi jangan lupa dimanfaatkan sebesar mungkin untuk kemampuan rakyatnya. Maka kemudian negara punya marka-marka. Undang-Undang 46 kaitan dengan penataan ruang. Itu dalam rangka itu. Kemudian konsep regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh negara dalam rangka menjamin bahwa air, udara, tanah yang dikuasai negara itu benar-benar untuk kemakmuran rakyat. Itu regulasi itu dalam kerangka itu. Sehingga pada titik regulasi itu ya saya mengajak pada teman-teman pengelola pemerintahan, amanat Undang-Undang Dasar 45 bahwa penguasaan oleh pemerintah, oleh negara itu jangan lupa untuk memakmurkan rakyatnya. Sehingga regulasi-regulasi yang diterbitkan juga harus mengarah ke sana gitu. Karena bicara tentang tata ruang ini kompleks sekali.
kita mengelola transportasi, mengelola air, mengelola udara, mengelola lahan yang kita punya, misalnya lahan hutan lindung, lahan hutan produksi harus kita lanjutkan, harus berkelanjutan dan sebagainya. Nah, enggak sederhana memang kalau bicara penataan ruang itu, karena lintas sektor gitu. Lintas sektor. Nah, ini di titik ini kami mencoba membagi pemahaman, membagi empati kepada seluruh masyarakat di dalam Yogyakarta, bahwa ini loh sebenarnya tata ruang itu menjadi tanggung jawab kita semua. Bukan hanya tanggung jawabnya pemerintah provinsi DIY atau pemerintah Kabupaten Sleman, tapi memang tanggung jawab kita semua untuk bagaimana agar yang sudah diberikan oleh Allah di Yogyakarta yang luar biasa ini ya bisa berkelanjutan dengan ya anak cucu kita besok gitu. Baik Pak Aslam. Wah, ternyata notnya adalah kita yang memiliki seluruh lahan yang ada di sini, tetapi jangan sampai kita juga lupa terhadap generasi mendatang. Ya, artinya secara berkelanjutan. Mungkin itu di sesi pertama kali ini untuk diskusi kita. Kita akan sambung lagi di sesi berikutnya. Posisi daerah istimewa Yogyakarta sebagai poros perkembangan strategis dan interkoneksi kota-kota yang ada di Jawa Bali menjadikan DIY berkembang sangat pesat loh. Perkembangan tersebut harus direncanakan ruangnya agar dapat terwujud kehidupan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Rencana ini dilandasi oleh Perda DIY tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY tahun 2019-2039. Mengatur apa saja sih RT/RW DIY? RT/RW DIY mengatur tentang tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang 20 tahun ke depan. Penataan ruang wilayah DIY mempunyai tujuan mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia. Dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu didukung dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana-prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Telah dibangun bandara udara baru yaitu Yogyakarta International Airport serta didukung konektivitas infrastruktur seperti rel kereta api dan jaringan jalan. Selain rencana struktur ruang, RT/RW DIY juga mengatur rencana pola ruang yang mengoptimalkan fungsi utama kawasan lindung dan budidaya. Dari kawasan yang direncanakan tata ruangnya, ada beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi yang pengelolaannya menjadi fokus utama karena memiliki nilai, kepentingan ekonomi, kepentingan lingkungan hidup, dan kepentingan sosial budaya. Pengaturan tentang rencana tata ruang wilayah DIY sudah ditetapkan. Sekarang tinggal kita sebagai masyarakat yang mewujudkan rencana tata ruang tersebut. Ayo bersama kita menata ruang DIY. Oke, Sobat Rembuk Jogja, kita bertemu kali lagi nih di sesi kedua ya, diskusi tentang wilayah untuk masa depan, bagaimana sih ditata supaya masa depan ini tangguh begitu ya. Baik, masih bersama kita narasumber kita di sini ada Ibu Melisa, Dr. Nindyo dan Bapak Aslam. Di sini kita akan berbicara nih pada sesi kedua kali ini kita akan berbicara tentang teknologi. Bagaimana sih
dengan era saat ini, kemajuan teknologi kali ini tentunya penataan ruang ini apakah memiliki teknologi yang bisa digunakan dalam rangka untuk mempermudah nih penataan ruang, di mana penataan ruang ini kuncinya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik, kita akan berbicara dulu dengan Bapak Aslam tentunya di sini. Bagaimana ini Bapak, selain untuk mempertimbangkan aspek yang terkait ya, misalnya aspek ekonomi, aspek sosial, ini langkah-langkah strategis apa ini yang bisa dilakukan oleh Komisi C di mana untuk memastikan penataan ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta itu bisa menjaga kelestarian lingkungan dan juga sumber daya alam untuk generasi mendatang tadi Pak, secara berkelanjutan begitu ya Pak? Baik, di Yogyakarta ini kita sudah punya beberapa dokumen sebagai mandatori dari regulasi-regulasi tadi itu. Misalnya Yogyakarta ini kan diparingi oleh Tuhan berupa warisan budaya Warisan budaya. yang bisa menjadi bahan untuk dikelola sebagai sumber pengembangan ekonomi. Salah satunya dalam bentuk pariwisata. Oke. Itu Yogyakarta nggak punya industri, kita nggak punya tambang, nggak punya industri, tapi Tuhan memberikan kita ini budaya. Nah itu iya. bisa elaborasi secara ekonomi untuk sumber ekonomi di masyarakat daerah Yogyakarta. Salah satunya melalui pariwisata, kemudian turunan pariwisata itu ada UKM, seni budaya dan Iya. lain-lain. Itu yang perlu saya matur sebagai pembuka bahwa dalam konteks penataan ruang alam, Jogja nggak punya tambang, nggak punya Iya. industri besar, Iya. sehingga kalau kita meniru-niru provinsi di luar Yogyakarta dengan mengandalkan penataan ruang dari sisi alam, maka Yogyakarta nggak punya cukup kapasitas ekonomi. Ya. Nah, oleh karena itu turunan dari regulasi-regulasi yang terkait dengan penataan ruang itu kita sudah susun, kayak misalnya rencana induk pembangunan pariwisata. Itu sudah kita punya, kemudian terakhir kemarin sudah kita robah, tentu mengacu pada rencana induk tata ruang yang ada di daerah Yogyakarta. Kemudian ada rencana induk pembangunan industri, Ya. kita sudah punya. Itu beberapa konsep-konsep rencana induk yang belum, mungkin rencana induk transportasi. Sudah dibahas itu Pak. Teman-teman sudah ada RIT. Beliau sebagai ulul albab ini, sebagai akademisi, sebagai praktisi, harusnya turunan berikutnya adalah rencana induk transportasi, agar rencana-rencana induk itu menjadi guideline bagi masyarakat daerah Yogyakarta dalam rangka tadi itu menjaga keberlangsungan. Nah, kembali ke teknologi tadi itu. Yogyakarta itu oleh Undang-Undang Keistimewaan diberikan 5 kewenangan, salah satunya tata ruang. Tata ruang. Nah, tata ruang dalam Undang-Undang Keistimewaan sudah kita jabarkan di Perda S1 tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah Kesultanan Kadipaten. Kita jabarkan kewenangan penataan ruang yang menjadi kewenangannya DIY itu dengan Perda S1 2017. Di Perda S1 2017 itu sudah ada konstruksi spot-spot dengan konsep satuan ruang strategis. Jadi satuan ruang strategis mana yang bisa dikembangkan dalam rangka mengelaborasi budaya tadi itu, agar bisa bernilai ekonomi kepada masyarakat daerah Yogyakarta. Dan ini sekalian laporan kepada masyarakat Mbak, bahwa Dinas Tata Ruang DIY sekarang sudah punya teknologi yang bisa motret konsep tata ruangnya daerah Yogyakarta sampai dengan data spasialnya. Mungkin beliau sudah pernah berkunjung tindak di Dinas Tata Ruang. Jadi ada satu ruangan, di ruangan itu jenengan kepengen ngerti dalamnya jenengan itu. Bisa di zoom sampai dengan istilahnya saya nggak tahu kalau dalam ilmu spasial itu. Kedetailan spasial. Itu detailnya kita sudah punya. Baik. Sehingga seluruh stakeholder daerah Yogyakarta kalau misalnya
mau mengembangkan usaha, mau mengembangkan bikin rencana induk transportasi misalnya, itu sudah ada basic teknologinya. Jadi konsep tata ruang tata ruang daerah istimewa Yogyakarta ini sudah disajikan dalam bentuk digital. Sehingga masyarakat bisa dengan mudah tidak lagi membaca. Ya. Kalau membaca itu kan tadi beliau ngendika. Membaca itu nyebai gitu. Ya, sekarang kan era digital. Era digital sekarang sudah bisa kawasan ekonomi di sana, kawasan wisata di sana, di sana ada cagar budaya. Oh ini kawasan sumbu filosofi, kemudian kawasan perumahannya di mana, kawasan ruang pertanian pangan berkelanjutan dari mana yang tidak boleh dibangun industri misalnya. Sudah ada Mbak. Kita sudah punya data spasialnya. Itu sudah bisa diakses publik betul Pak? Sudah bisa diakses publik. Sudah, ya? Cuma memang harus masuk. Kayak misalnya kita masuk dulu di platformnya dinas pariwisata. Saya sarankan kalau panjenengan karena konsentrasi di perhubungan. Kemudian konsentrasi beliau juga di spasial. Biar bisa bersama-sama menerjemahkan. Menerjemahkan bahwa mempublikasikan bahwa ini loh Yogyakarta sudah punya tata ruang yang berbasis digital. Itu Mbak yang pertama yang berkaitan dengan teknologi. Kemudian tentu selain data spasial di dinas tata ruang, ini masing-masing dinas ini sekarang juga sudah punya aplikasi-aplikasi dalam rangka bagaimana memanfaatkan ruang sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jadi kayak misalnya di dinas koperasi UMKM ada Sibakul. Nah, tentu konsep Sibakul itu tidak berdiri sendiri. Dia pasti akan berkoordinasi juga dengan yang lain. Tata ruang itu. Bagaimana yang boleh dibangun industri IKM itu di mana? Kemudian nerbit ke izin meskipun sudah OSS, tapi KPR tetap harus ditempuh, harus dilalui. Artinya kesesuaian tata ruang juga harus ditaati. Meskipun base-nya adalah UKM, IKM. Sementara mungkin begitu untuk mengelaborasi ya. Baik, wah ini menarik nih ya. Ternyata sudah ada bentuk digitalnya nih ya. Mungkin dengan tenaga tadi ya, teknologi penginderaan jauh mungkin ya. Nah ini mungkin Dokter Nindyo nih yang mungkin bisa menjawab nih. Bagaimana nih Dokter Nindyo untuk teknologi yang paling relevan tadi untuk meningkatkan ketahanan mungkin ekologi ya ruang kota. Tadi tentunya sudah didigitalisasi gitu ya. Artinya sudah terbentuk, masyarakat bisa akses, tentunya ini yang paling relevan apa ini untuk meningkatkan hal itu Dokter Nindyo? Oke, nanti melanjutkan Pak Aslam ya. Ya luar biasa kalau sudah teman-teman pemerintah DIY sudah mempunyai itu ya, data itu ya. Ya harapan kita bisa diakses publik kan. Artinya kalau diakses publik itu berarti kan kesalahan tata ruang jadi lebih kecil gitu ya. Jadi dia dengan menggunakan bantuan sistem informasi geografis. Tapi kalau kita coba lihat saya mencatat beberapa hal terkait dengan penataan ruang yang tadi disampaikan Pak Aslam juga soal sustainable itu agak sulit walaupun Pak. Sulit. Menjangkaunya itu agak sulit. Mengucapkannya gampang. Mengucapkannya gampang tapi menjangkaunya sulit. Saya punya beberapa catatan Mbak terkait dengan perencanaan ruang yang sustainable ya. Satu itu adalah tentunya harus berbasis ekologi. Ekologi itu harusnya berarti dia memperhatikan daya dukung lingkungan ya Mbak Isa. Itu kan, itu yang nggak boleh ditinggalkan. Contohnya makanya teknologi yang paling bagus sekarang yang di dunia itu yang sering digunakan itu adalah dia memetakan green belt. Jogja punya nggak green belt? Green belt itu sabuk hijaunya. Saya nggak tahu nih Mbak Isa. Makanya saya bilang tadi sebenarnya Jogja itu sudah didesain memiliki green belt. Apa itu? Yaitu Winongo, Code, Gajah Wong gitu Pak. Bayangan saya itu adalah green belt-nya. Gitu ya. Kalau teknologi untuk green belt itu bisa masuk ke situ, luar biasa Mbak. Jogja itu pasti akan jadi kota yang luar biasa. Kemudian satu lagi adalah soal manajemen air dan permukaan tanah. Air itu penting banget ya Pak. Iya, betul. Jogja itu, nanti mungkin datanya dari Mbak Isa. Penggunaan air tanah Jogja itu termasuk tinggi Pak.
air tanah loh Mbak. Betul. Ya betul Mbak. Ya toh. Karena saya itu punya data soal PDAM Mbak. Dari tahun-tahun ke tahun tuh nggak meningkat loh Mbak. Non saya anunya apa jaringannya Mbak. Jaringannya. Sangat kecil meningkatnya. Ya. Karena mereka banyak yang pakai air tanah. Air tanah. Artinya gini Mbak. Kalau penggunaan air tanah tinggi, harusnya infiltrasi ke bawah itu harus diperhatikan Ya, kan. Nah, diimbangi. teknologi apa yang bisa digunakan? Contohnya namanya kalau di transport sekarang sudah mulai ada permeable pavement. Bagaimana aspal itu tetap bisa meresap Ya. air kan gitu. Ya. Kemudian ada apa Mak, sumur-sumur peresapan dan sebagainya. Itu kan perlu Betul. disuplai terus. Ya, betul. Digunakan nggak apa-apa tapi disuplai terus gitu kan. Manajemen air dan permukaan tanah. Kemudian apa lagi? Kepadatan dan tata guna lahan yang tinggi non saya. Ya. Di sepanjang saya itu kan dulu kos di Pak Badran gitu. Wah, daerah Badran itu kan Badran padat. Itu sepanjang sungai itu Kali Code non saya. Ya, ada. Kami tidak menyalahkan soal ya, tapi Kali Code itu kan padat banget gitu Betul. kan. Bagaimana caranya biar padat itu tapi tetap bisa meresapkan air gitu ya. Iya. Gitu loh. Karena itu green belt kita loh ya, Winongo, Code dan Gajah Wong lah Gajah Wong. gitu. Kemudian transportasi berkelanjutan. Tadi saya sampaikan Pak Aslam. Saya sebagai orang transportasi berkelanjutan, Mbak Iza juga, saya tuh sekarang agak takut dengan Jogja. Karena saya sampaikan tadi ke Pak Aslam sebelum kita ngobrol. Apa? Jogja itu sekarang adalah saya menilai sebagai over accessibility. Oh, oke. Aksesibilitasnya over. Itu aja belum tol ya. Nah, iya, makanya itu kalau nanti tol masuk Bapak, tol masuk dari Semarang, dari utara masuk, dari Solo Solo masuk. masuk. Jogja itu kota yang sangat kecil, Iya. ketika itu masuk bisa membayangkan kalau ruangan ini pintunya nggak seperti itu Mbak, kedua kecil, Ya. tapi semuanya pintu, Semua pintu. semua orang bisa masuk Pak. Saya selalu mengatakan bahwa nanti Sabtu Minggu Mbak Iza ya, Jogja itu kota Jogja akan seperti cendol Pak. Wah. Iya betul Pak. Sekarang kan sudah kayak cendol. Ya toh. Jadi Iya. makanya Pak, sarannya itu untuk orang warga Jogja kalau Sabtu Minggu itu relakanlah kotamu untuk Orang lain. orang Orang lain. Gitu ya. Apalagi long weekend, ya Pak. transportasi ya itu mungkin ya perlu teknologi manajemen transportasi Iya, yang baik, betul. kemudian public transportnya yang baik dan Ya. sebagainya kan kalau bisa teknologi. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah satu partisipasi masyarakat. Non sewu Mbak Iza itu nanti semakin kurus tuh kalau ngurusi tata ruang. Iya Pak, Aslam ya. Iya kalau Bukan. tidak melibatkan partisipasi Nah, masyarakat gitu. betul. Tadi makanya saya sampaikan ada beberapa teknologi crowdsourcing ya, artinya melibatkan masyarakat itu contohnya namanya tadi. Bisa nggak sih kita membuat tadi platform seperti ada Pak di Los Angeles itu namanya Tree People. Tadi saya sampaikan. Ya. Jadi kalau saya menanam pohon di rumah itu, kemudian saya masukkan aplikasi Mbak, oke saya udah kontribusi loh. Jadi Pemda itu bisa merekod berapa sih jumlah ekologi atau itu hayati yang ada gitu. Kemudian apalagi ada sekarang kan Mbak, Jogja itu baru ada 2 yang kontribusi. Air Quality Index, tahu ya, Air Iya, Quality iya. Index Iya. bisa diakses itu. Kita itu bisa kalau kita punya alatnya Pak, kita pasang di rumah, Iya. kemudian kita pakai IoT, kita daftarkan ke Air Quality Index, kemudian dia bisa merekod, orang bisa semua mempublish, Oke. melihat gitu. Iya. Contohnya seperti itu. Dan hal-hal lain, nah saya kira partisipasi masyarakat sekarang kan semua orang koneksi terhak dengan ya Pak, dengan gadget, saya Iya. kira bisa Media berkontribusi sosial dengan ya. juga kan. Ya paling enggak untuk mengontrol tadi tata ruangnya Mbak. Iya. Ya atau untuk mengontrol tata ruang. Oke. Saya yakin kalau Mbak Iza sendiri, teman-teman tata ruang suruh kontrol ya Pak, itu akan Cepat langsung. cepet langsung. Nah, iya, betul, Pak. Ya kan? Jadi memang Oke. harus ada bantuan masyarakat untuk Siap. mengontrol. Iya. Siap. Saya kira itu Mbak beberapa teknologi yang Baik, mungkin nah bisa ini di- langsung nyambung ke Bu Liza. Liza ya. Bagaimana ini Bu Liza penataan ruang tadi untuk memastikan ya, tentunya ini tadi partisipasi masyarakat disinggung ya. Tentunya untuk pemerataan pembangunan agar masyarakat itu sejahtera dan tidak menimbulkan kesenjangan nih atau memperburuk permasalahan yang ada di kota. Nah, ini bagaimana Oke. Bu Liza? Sebenarnya kan sudah ada daya dukung daya tampung ya Pak Iya, ya perhitungannya betul. ya. Betul. Jadi sebenarnya dari hasil analisis daya dukung daya tampung itu sebenarnya kita sudah Iya, Pak, tahu sudah betul. kepadatan penduduknya, kotanya seperti apa. Untuk yang
pemerataan kan juga sudah ada struktur ruang dari PKN, PKW, PKL kayak gitu kan. Ya tentu itu akan mempengaruhi juga ke aksesibilitas antar pusat kegiatannya. Ya. Gitu. Oke, berarti itu sudah hierarki susunannya ya Bu Lisa Sebenarnya ya? sudah hierarkis juga. Dari pusat. Dari tata ruang itu kan kita juga akan mengeluarkan perizinan ya Pak. Apakah itu sudah sesuai dengan zonasi Fungsinya. tata ruang fungsinya yang ada Oke. gitu. Baik, wah berarti tadi mungkin agak sedikit disepil Bu Liza. Tadi kan ada menyebutkan PKL, PKW, PKN. Nah mungkin warga Rembuk Jogja ini asing mendengar hal itu. Oke, mungkin bisa disepil sedikit Bu Liza. Ya mungkin untuk di tata ruang sendiri itu PKN Pusat Kegiatan Nasional. Mungkin untuk di DIY sendiri itu ada di pusat di Kota Yogyakarta. Oke, di Kota Yogyakartanya. Ya, di Kota Yogyakartanya. Sedangkan untuk PKW mungkin lebih ke Sleman, Bantul ya Pak Nino ya. Ya. Itu untuk PKL-nya itu untuk saat ini masih di Wonosari. Oh, di Wonosari. Baik. Tentu kan akan mempengaruhi persebaran pemerataan pembangunannya, terus aksesibilitas transportnya seperti apa, tentu kan disesuaikan dengan pusat kegiatan kota itu sendiri. Betul. Tentunya kan tiap karakteristik di DIY ini kan berbeda-beda ya Bu Lisa ya. Artinya kalau tadi menyebutkan ada wilayah itu Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, mungkin akan berbeda dengan Wonosari yang mungkin dari segi karakteristiknya tentu berbeda. Begitu. Berarti ini aturannya juga berbeda ya khususnya untuk penataan ruang di sana. Mungkin lebih ke kebijakannya ya. Jadi kebijakan untuk masing-masing PKN, PKW itu kan tentu akan berbeda. Karena kan kepadatan penduduk berbeda, terus karakteristik penduduknya juga berbeda. Oke. Tentunya aktivitas atau penataan ruang dan juga wilayah yang ada di masing-masing tadi itu terkait dengan keseharian ataupun mata pencaharian ya. Ya mungkin mobilitas penduduk ya. Baik, oke, baik. Wah ini saya jadi dapat insight baru ini ternyata ya. Ternyata tidak semudah itu dalam menata wilayah. Ternyata juga memang harus banyak aspek yang kita lihat. Dari segi karakteristik wilayah itu sendiri, dari segi masyarakatnya itu sendiri, itu seperti apa. Begitu, baik mungkin itu tadi obrolan di sesi 2 kali ini. Kita akan jeda sebentar untuk lanjut ke sesi berikutnya. Keraton yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur tersebut menunjukkan keistimewaan tata letak lokasi daerah istimewa Yogyakarta yang tidak terlepas keberadaannya dari Gunung Merapi di sisi utara dan Laut Selatan di sisi selatan. Selain itu, lokasi keraton diapit 6 sungai secara simetrik. Di sisi barat meliputi Sungai Winongo, Sungai Bedok, dan Sungai Progo. Di sisi timur meliputi Sungai Code, Sungai Gajah Wong, dan Sungai Opak. Daerah aliran sungai atau yang disebut das adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Pengertian das tidak hanya sekedar daerah kiri kanan, sepadan, atau bantaran sungai. Namun lebih dari itu, semua daratan yang ada di permukaan bumi dapat dikatakan sebagai das. Das mempunyai peran penting untuk menopang kehidupan makhluk hidup di bumi, antara lain menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air untuk kehidupan manusia apabila dikelola dengan baik. Hai
Sobat Rembuk Jogja, kita bertemu lagi di sesi terakhir ini. Mungkin diskusi kita tadi semakin seru, begitu ya. Kita sudah membahas tentang bagaimana menata wilayah agar masa depan itu menjadi tangguh, begitu ya. Baik, kali ini saya akan langsung bertanya dengan narasumber kita, yaitu dari akademisi, yaitu Dr. Nindyo. Ini mungkin bagaimana ini Pak Nindyo terkait untuk mewujudkan tata ruang yang baik, mungkin ada penelitian yang pernah dilakukan, yang perlu didalami lebih lanjut, di mana hal ini terkait dengan membentuk masa depan atau penataan ruang ini yang tangguh. Dari segi teori maupun praktek ini bagaimana Pak Nindyo? Oke Mbak, jadi mungkin kata kunci yang paling utama itu menurut saya adalah grow and green kan gitu ya. Oke. Karena kita juga tahu itu sebagai bagian dari SDGs juga. Iya. Kalau nggak salah SDGs nomor 11 ya, soal kota dan pemukiman yang berkelanjutan kan gitu ya. Iya. Kata-kata berkelanjutan itu kan harus jadi kata kunci ya. Nah, tentunya kalau bisa nanti mungkin ya teman-teman Dewan, kemudian teman-teman Pemda bisa menggandeng akademisi untuk focusing penelitian itu dengan kata kunci berkelanjutan. Contohnya namanya soal manajemen air, Mbak. Yeah. Manajemen air itu sudah ada juga beberapa riset yang terkait dengan daya dukung air di sepanjang di Jogja itu juga sudah ada. Itu kan jadi basis juga. Yeah. Kemudian ini juga isu yang lagi tren itu adalah soal carbon footprint. Footprint. Ya, carbon footprint itu kan jadi isu internasional. Yeah. Bahkan Indonesia merupakan bagian dari 194 negara yang menandatangani Paris Agreement, walaupun Amerika kemudian keluar dari agreement itu ya, tapi kita bagian dari itu kan gitu. Artinya bahwa pembangunan tata ruang itu harus diarahkan pada sustainability. Artinya kalau sustainability itu impact ke sosial, lingkungan dan ekonominya itu harus rendah impact negatifnya. Jadi semua riset itu harus diarahkan ke situ. Kemudian terkait dengan aksesibilitas, transportasi, mungkin lebih diutamakan ke public transport biar tata ruangnya jadi lebih baik. Kemudian juga isu yang sedang berkembang sekarang adalah soal green building. Belum banyak Pak riset soal green building. Walaupun sudah ada dokumen ratingnya udah banyak, ada green sheet, ada age dan sebagainya. Tapi riset tentang green building itu masih sangat sedikit. Di Jogja itu saya nggak tahu ya. Nanti mungkin Mbak Isa bisa menginformasikan. Saya belum pernah lihat ada prototipe rumah atau prototipe gedung yang green building, Pak. Konsepnya full green building. Okay. Kalau di Makassar itu ada Pak, ada mall yang betul-betul green. Itu mallnya dari Pak Yusuf Kalla. Itu mallnya itu tidak menggunakan Mbak, sama sekali tidak menggunakan AC. Jadi betul-betul didesain green gitu ya. Yeah. Kalau di Jogja saya belum pernah lihat. Mungkin kalau ada itu penelitian terkait dengan green building dan sebagainya. Kemudian bagaimana ini juga soal sirkulasi hijau, reduce, reuse, recycle. Itu kan bagian dari tata ruang kota yang ekologinya diperhatikan. Apalagi ditambah dengan pemanfaatan barang-barang yang bisa dijadikan energi dan sebagainya. Sekarang ada electric vehicle, kemudian ada sekarang kan sampah juga jadi bagian yang memusingkan kota Jogja kan gitu ya. Betul. Itu kan perlu betul-betul dukungan masyarakat luas untuk bisa sama-sama menyengkuyung lah ya. Yeah. Ya bagaimanapun Mbak, saya selalu mengatakan juga ke teman-teman, kamu mau asli Jogja, mau tidak asli Jogja, kamu mau lahir di Jogja, tidak lahir di Jogja, tapi kamu hidup di Jogja. Apa yang harus kamu lakukan? Ya jadikan Jogja itu nyaman untuk kalian dan jadikan Jogja itu menjadi bagian hidup yang luar biasa buat kalian kan gitu. Oke. Kan itu Mbak intinya. Ya. Oke. Jadi nanti kalau bisa diarahkan riset itu grand risetnya, grand masternya itu bisa diarahkan ke sustainability, saya kira sesuatu yang luar biasa. Baik. Wah, jadi kata kunci penelitiannya adalah sustainability. Grow and green. Grow and green. Ya. Oke, baik. Nah, ini menyambung di situ, kita akan bertanya ke Ibu Meliza ini. Bagaimana ini ketegasan hukum ya untuk
penegakan aturan, tata ruang, dan juga implementasinya ya tentunya, serta bagaimana ini Biro bisa mengelola dominasi politik dalam perencanaan tata ruang ini Bu Melisa. Untuk dari Biro sendiri untuk tentang tata ruang, beberapa upaya yang kami lakukan antara lain adalah melakukan monitoring. Salah satunya monitoring untuk apakah kesesuaian lahan, mungkin itu juga Iya. bisa koordinasi dengan kami bersinergi dengan Dinas Tata Ruang juga, ya. atau untuk yang misalnya di daerah-daerah yang seperti kawasan lindung, kita bisa kami berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup gitu Betul. kan. Dari monitoring itu kan tentunya nanti akan menemukan hasil apa yang perlu kami evaluasi untuk Iya. kebijakan selanjutnya. Hmm. Nah, mungkin seperti itu sih Mbak. kalau Oke, dari- baik. Berarti ini juga bisa ya Bu ya, artinya dalam menghadapi dan juga memitigasi bencana tentunya Ya. ini bisa ya dengan cara memantau, mengevaluasi begitu ya? Iya, tentunya kalau misal untuk memitigasi bencana, memang kan sudah ada regulasi, sudah ada rambu-rambu, tapi kan kami juga perlu melakukan monitoring ya untuk ke lapangannya seperti apa. Oke. Kadang kan apa yang kita sudah lakukan perencanaan atau sudah ada di regulasi kan di lapangannya akan berbeda. Berbeda. Gitu ya. Iya, Ya. betul. Makanya itu kan Betul. perlu dilakukan monitoring, kami melakukan evaluasi seperti apa yang harus ke depannya dilakukan gitu. Agar untuk memitigasi bencana, untuk tetap melindungi kawasan-kawasan yang seharusnya diperuntukkan untuk kawasan hijau Iya. seperti itu. Ya. Jadi secara kontinu Secara begitu kontinu ya. ya. Baik. Oke, nah ini menurut Bapak Aslam bagaimana ini untuk mewujudkan tata ruang yang baik? Sejauh mana dalam Komisi C ya ini menjamin bahwa rencana tata ruang itu disusun mungkin sesuai dengan standar nasional dan juga standar regional yang mungkin bisa disinergikan ini tadi kan dengan program-program pembangunan baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kali ini begitu. Ya baik, ya memang suka tidak suka provinsi dalam duwe gagasan si ideal apapun Iya. itu dia harus menyesuaikan penataan ruang nasional. Jadi RT RW N itu juga harus dipedomani. Iya. Nggak bisa kemudian daerah sakar-karap itu harus menyesuaikan dengan konsep tata ruang nasional. Tata ruang nasional. Itu tidak sehingga bagaimana konsep daerah mewujudkan sustainability tadi itu ya makronya pakai tata ruang nasional. Kemudian tadi diingat oleh beliau kaitan dengan sustainability tadi itu. Sustainability itu kan memang harapan semua orang. Iya, benar. Kemudian semua sepakat Iya. dengan kalimat keberlanjutan itu Iya. semua sepakat. Cuma dalam rangka mewujudkan sustainability atau keberlanjutan itu ada dua modal yang harus bersama-sama kita bangun. Apa itu daya dukung dan daya tampung tadi itu. Kalau saya matur daya dukung dan daya tampung ini tafsirnya luas. Kaitan dengan transportasi, kemudian kaitan dengan ekonomi, kaitan dengan pertanian, kaitan dengan pariwisata, daya dukung, daya tampung, sampah dan lain-lain. Sehingga keberlanjutan itu mutlak harus ketersediaan daya dukung, daya tampung tadi itu. Nah, nyambung ini mumpung ada teman biro, ada beliau juga. Ini gini Mas, kalau yang di pemerintahan itu kan biro itu bukan OPD teknis, biro itu supporting system. Nah, mumpung ini kita bicara di ruang PIW, ini memang sebenarnya kesempatan biro PIW itu memang sebagai supporting system menerjemahkan tadi kaitan dengan tata ruang sektor perhubungan kayak apa. Jadi penataan ruang wilayah biar berkelanjutan, daya tampung, daya dukung pertanian sesuai dengan RT RW-nya DIY dan RT nasional, konteks Jogja itu yang pas kayak apa. Memang saya dukung Mbak nanti, kita support nanti. Kalau misalnya Biro PIW memperbanyak produk-produk kajian biar bisa dipakai oleh seluruh OPD mendirijeni pelaksanaan
penyediaan daya dukung daya tampung tadi itu. Contoh Mas gini, kita ini sekarang sebenarnya sudah punya kaitan dengan ekonomi hijau. Kita sudah punya Perda DIY tentang pembangunan berbasis ekonomi hijau. Kita sudah punya. Cuma memang itu inisiasi DPRD Mas. Ya, DPRD kebetulan waktu itu saya ikut menginisiasi dari Komisi B diinisiasi dari diskusi dengan teman-teman Biro Perekonomian. Waktu itu base-nya adalah ekonomi. Nah, pada saat kita diskusi ke Bappenas, Bappenas sendiri pada saat itu memang belum punya template daerah mana yang pas gitu, tangguh contoh sampean Jogja, Sinako, orang di itu Bappenas belum punya. Belum punya. Yang Bappenas pada waktu itu baru menggagas Bali pasca COVID itu Bappenas baru menggagas Bali ini akan dijadikan pilot proyek kaitan dengan pembangunan ekonomi hijau. Dan itu Bappenas hanya membatasi pada 17 subsektor kaitan dengan konsep ekonomi hijau itu. Nah, yang kita pakai kebijakan Bappenas dari 17 subsektor kita terjemahkan menjadi di dalam Perda tentang ekonomi hijau. Nah, Perda ekonomi hijau di Yogyakarta yang waktu itu kita inisiasi sebenarnya dalam rangka tadi itu, karena Yogyakarta ini sempit, nggone ora jembar, kita nggak punya tambang gitu. Tapi dampak dari mobilitas ekonomi wisata Jogja itu kalau nggak ditata sedemikian rupa, daya tampung, daya dukungnya akan tergerus gitu. Kayak misalnya Jenengan Indiko, kita punya kawasan hijau itu Gajah Wong, Cote, Binongo. Tapi dalam data Jenengan, biar ini juru-juru saya serada penting kawasan itu. Ini kan daya tampung dan daya dukungnya akan menjadi. Nah, Perda itu sebenarnya mengajak kepada seluruh stakeholder lintas sektor di daerah Sema Yogyakarta, baik yang ada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, dalam setiap membuat kebijakan kegiatan itu, include di dalamnya itu investasi hijau gitu. Jadi boleh, bukan berarti kita nggak boleh bangun gedung, silahkan bangun gedung. Tapi pada saat bangun gedung itu loh ada daya dukung lingkungan air tanah yang terdampak dari bangunan. JJLS, Kelok 23 misalnya. Itu secara ekonomi bagus. Itu untuk akses di sebelah selatan Jawa ya. Tapi dari Kelok 23 JJLS itu berapa persen lingkungan kita yang hilang di situ. Nah, pada saat hilang, maka pada saat bangun Kelok 23 JJLS itu harus kita hitung, kita biayai di kegiatan, melekat di kegiatan itu saving. Jadi ada kegiatan yang besok rugi-ruginya menakah banget gitu loh. Dan sebenarnya kita sudah punya Mas, cuma monggo nanti kita minta bantuan teman-teman perguruan tinggi, akademisi, bagaimana mengelaborasi konsep. Karena kan batasan kami pada saat itu mungkin sehingga konsepsi regulasi yang terkait dengan ekonomi hijau itu mungkin kalau jenengan baca, jenengan geguyu mungkin. Paling tidak itu sudah ada political dulu. will, political dari DPRD. Baik, oke. Nah, ini menyambung tadi Pak, menarik sekali. Mungkin menurut Pak Nindyo bagaimana? Sejauh mana nih untuk konsep berkelanjutan tadi di DIY nih Pak Nindyo? Ini apakah sudah ada lokasinya yang memang sudah diterapkan begitu? Ini mungkin nih Mbak Eza yang tahu ya. Kalau saya itu kan ditinggal di Jogja itu dari tahun 90. Kalau Pak Aslam malah justru penduduk asli sini ya. Non saya Pak Aslam, Mbak Eza ya. Jogja itu saya itu cinta Jogja karena Jogja itu kota yang unik. Tidak ada kota-kota di Jawa itu yang menandingi Jogja itu nggak ada Pak. Makanya Jogja itu pasti akan menjadi istimewa. Ya, destination, primary destination lah ya, destinasi utama, pasti itu. Karena berbeda dengan kota-kota yang lain. Cuma memang ada beberapa perkembangan tuh yang sekarang sudah meresahkan saya juga. Saya merasa bahwa Jogja itu sekarang sudah mulai agak sakit, ya, menurut saya Pak Islam. Kenapa? Sebenarnya indikatornya gampang Pak.
indikatornya ketika saya orang Jogja, Iya. ketika hari Sabtu dan Minggu itu saya nggak mau main ke kota. Iya. Gitu, Pak. Macet. Itu artinya bahwa maksudnya kota secara gampang ya, Mbak. Iya. Itu kota itu sudah mulai sakit Iya. gitu. Ya kan? Sakit itu ya macam-macam ya. Ya mungkin penghijauannya, ekologinya kurang, Oke. kemudian mungkin transportasinya bermasalah, Oke. kemudian crowded dan sebagainya gitu ya. Iya. Nah, itu yang perlu kita benahi bersama Baik. gitu ya. Baik. Dan ekologi itu, tata ruang ekologi itu tidak bisa sporadis, Mbak. Iya. Harus direncanakan, Mbak. Jadi nggak bisa maunya kan ada lahan kosong terus ditanduri, bukan gitu maksud saya. Bukan gitu ya. Harus ada planningnya. Tadi Iya. udah kan teman-teman tata ruang sudah merencanakan dan itu harus dipatuhi. Iya, Pak. Baik. Ya, kalau tidak dipatuhi ya percuma juga teman-teman DPR Pak. Ya. Nggak membuat peraturan sampai pusing-pusing lembur-lembur tapi nggak dipatuhi Nggak kan juga dipatuhi nggak ya. ada gunanya gitu. Betul. Jadi harusnya sepakat gini Mbak, Jogja itu harus tetap menjadi kota yang istimewa kan gitu ya. Istimewa, Ya betul. istimewa itu dari semua sisi Baik. agar orang Jogjanya sendiri itu nyaman tinggal di Jogja. Betul. Kalau ada pun yang datang itu juga dia kontribusi untuk Jogja terhadap tadi 3, kontribusi positif terhadap sosialnya, Iya. terhadap lingkungannya, dan terhadap ekonominya. Oke. Gitu. Baik. Jadi yang datang tuh jangan gini Pak, kan sekarang mindsetnya ketika yang datang wisata itu hanya nyumbang sampah doang ya Pak ya. Nah. Nyumbang yang ketika itu Pak Nanda ya. Itu kalau bisa Ya. seperti itu Pak. Baik. Ya. Siap Pak Nindyo. Baik, untuk terakhir yaitu mungkin testimoni dari masing-masing narasumber kita kepada Sobat Rembuk Jogja nih. Pesan untuk Sobat Rembuk Jogja di sini mungkin langkah kecil apa yang bisa dilakukan dalam rangka menata wilayah untuk masa depan yang tangguh. Mungkin dari Bu Liza dulu. Monggo Bu. Ya, mungkin untuk masyarakat bisa menggunakan dan memanfaatkan lahan sesuai dengan fungsinya Baik. dan tetap menjaga ekosistem yang ada, ekologi yang ada gitu. Agar kedepannya seperti air, udara gitu kita masih bisa menikmatinya. Baik. Oke, terima kasih Bu Lisa. Pak Nindyo? Langkah kecilnya gampang Pak sebenarnya. Jangan buang sampah sembarangan Pak. Ya toh Pak. Iya, Oke. iya. Kemudian manfaatkan tadi sebenarnya Mbak Eza, manfaatkan lahan yang di rumah yang ada sebagai bagian dari untuk menghijaukan kota gitu ya. Agar kota itu, jantung kota kita itu tetap bisa berdenyut dengan baik gitu ya. Dan sekali lagi bahwa Jogja harus tetap menjadi yang istimewa. Yang gitu ya. istimewa. Baik Pak Nindyo. Gitu ya Mbak ya. Oke. Ya, hitungnya Pak Aslam, monggo. Oke, jadi kalau saya gini, bukan hanya makna filosofi ya, tapi makna senyatanya bahwa kita punya apa yang ada hari ini adalah sebenarnya titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak ada yang milik kita sehingga kita tidak bisa menyatakan baik indekku gitu, sakarep-karep. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa ini bisa kita kelola dengan sebaik-baiknya, Iya. biar bisa bermanfaat bagi masyarakat, anak cucu kita ke depan. Contoh misalnya SHM, sertifikat tanah itu kan tidak bisa melekat dekku sak lama sih. Betul. Ya. Nah, nek saya mati kan mesti Ditinggalkan, Waris dengan anak. diwariskan. Iya, turun. dari filosofi makna itu saja, orang no kita itu dekku gitu sak lawase. Baik. Karena kita tidak bisa mengawai sak lawase, ya mari bersama-sama kita lestarikan lingkungan kita ini yang sedemikian rupa sehingga bisa bermanfaat pada masyarakat, anak cucu turun kita. Baik. Yang sampai nanti anak turun kita itu nompo ora penae. Iya. Nggak dapat apa-apa ya Pak. Iya. Gitu. Ya, yang diwariskan itu hal yang baik Yang begitu ya Pak. baik, ya? yang bisa bermanfaat, Bermanfaat. yang bisa dirasakan oleh anak cucu kita. Gitu. Baik, ya baik. Terima kasih Pak Asram. Nah, mungkin begitu Sobat Rembuk Jogja, testimoni dari ketiga narasumber kita kali ini. Untuk kesimpul yang bisa kita dapatkan di mana kita untuk menata wilayah dalam rangka memastikan nih masa depan kita itu bisa tangguh. Jadi masa depan yang tangguh ini akan tercapai apabila seluruh elemen masyarakat bersama-sama dengan stakeholder ini bersinergi dan juga bisa menjaga keseimbangan
antara kebutuhan pembangunan dan juga pelestarian lingkungan tentunya. Maka dengan demikian penataan wilayah itu bukan hanya untuk menciptakan ruang lingkup ataupun ruang hidup yang aman, nyaman, dan juga produktif, tetapi juga mewariskan bumi yang layak huni ini bagi generasi yang mendatang. Nah, begitu Sobat Rembuk Jogja kali ini untuk diskusi kita kali ini. Kurang lebihnya dari saya, Vidiana Arsanti sebagai host. Terima kasih juga Bapak Ibu untuk kehadirannya kali ini di dalam Rembuk Jogja kali ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.